Lestari dari Universitas PGRI Semarang. Selamat datang di podcast Ruang Magang, podcast tempat berbagi cerita dan tips selama magang. Pada podcast kali ini kita akan membahas nih tentang pengalaman yang didapatkan selama magang di SMA Negeri 1 Subang. Sekilas info saja, kami dari mahasiswa Universitas PGRI Semarang menjalani magang kependidikan yang merupakan program wajib dari kampus, dijalani oleh mahasiswa semester 6 jurusan pendidikan seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan dua tamu spesial, ada Pak Dian dan Pak Kiki. Boleh perkenalan dulu mungkin nama lengkapnya dan jurusannya apa? Halo, nama saya Arbian Rafli Sugiarto. Saya dari Prodi PJKR Universitas PGRI Semarang yang kini sedang menjalani magang kependidikan di SMA Negeri 1 Subang. Halo, dan nama saya Diki Putra Pratama dari Universitas PGRI Semarang. Jurusan saya PJKR dan sekarang sama magang di SMA Negeri 1 Subang. Oke, berarti dua tamu spesial ini sama-sama dari jurusan PJKR semester 6, seperti itu. Langsung saja kita mulai podcastnya. Saya ada beberapa pertanyaan mengenai pengalaman kalian yang harus diceritakan nih dalam podcast kali ini. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana sih bisa diceritakan pengalaman kalian kok bisa memilih untuk magang di SMA Negeri 1 Subang? Silakan dari Pak Dian. Ya, mungkin saya akan jawab ya. Untuk kenapa sih saya memilih SMA Negeri Subang ini untuk magang pendidikan saya? Ya, dikarenakan yang pertama itu untuk SMA Negeri 1 Subang sendiri tempatnya strategis dan mudah dijangkau, berada di pinggir Jalan Pantura. Lalu suasananya itu banyak pepohonan rindang, jadi di saat kita berangkat pagi masih merasa sejuk. Lalu untuk jarak tempuh dari sekolahan ke rumah saya atau dari rumah saya ke sekolah itu tidak terlalu jauh juga tidak terlalu dekat, hanya sekitar 15 menit kurang lebih bisa ditempuh menggunakan sepeda motor ya. Lalu saya dengar-dengarkan SMA 1 Subang ini salah satu sekolahan favorit ya yang berada di Kabupaten Batang. Ya, mungkin dari sini dulu saya tidak sempat bersekolah di sekolahan ini sebagai peserta didik ya, jadi saya mencoba di sini itu sebagai seorang pengajar ya, untuk ya sama-sama menimba ilmu lah, namun hanya waktunya saja yang kurang tepat. Mungkin untuk Mas Diki bisa diceritakan? Ya, yang pertama itu ya aksinya lebih mudah ya, lebih dekat dari rumah saya juga ya, lebih dekat sama keluarga. Ya, sekolahan ini juga kan sekolahan terfavorit lah. Ya, saya ingin mencoba masuk ke dalamnya, gimana siswanya, gimana para gurunya. Dan ternyata ya guru-gurunya juga baik-baik. Luar biasa sekali pengalaman mereka berdua ini. Tadi saya dengar dari Pak Dian karena belum sempat merasakan menjadi siswa di sini, ya, tapi merasakan menjadi pengajar seperti itu. Sangat-sangat luar biasa bisa langsung mengajar di SMA Negeri 1 Subang. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, tantangan baru apa nih yang kalian dapatkan selama magang di SMA Negeri 1 Subang? Mungkin ada tantangan nervous atau malah excited, semangat dalam menghadapi magang kali ini. Silakan bisa diceritakan. Ya, yang pertama itu ya pasti kita nggak semangat lah awal itu lah. Ya pasti ada rasa nervous, terus grogi. Kayak sama cara kita mengajar itu kan bingung kan, belum langsung terjun ke lapangan langsung, baru di universitas itu mengajar teman-teman. Ya intinya ya kita dapat pengalaman yang baru. Dari Pak Dian ada tambahan? Ya, mungkin untuk dari saya sendiri itu tantangannya yaitu dari universitas kita diberi beberapa materi, dan di saat kita turun lapangan kita bagaimana cara kita menyampaikan, bagaimana cara kita memberi, dan di situ juga kita harus beradaptasi terhadap peserta didik yang ada. Mungkin dari beberapa peserta didik dipaparkan materi menggunakan
secara bahasa, secara lisan ada beberapa yang sudah paham, namun ada beberapa juga yang masih bertanya-tanya, Pak ini bagaimana, ini bagaimana. Di situ kita harus lebih ekstra lagi dan beradaptasi bagaimana cara siswa ini agar mereka memahami materi yang kita sampaikan. Jadi ada tantangan tersendiri ya dalam menghadapi peserta didik seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, pengalaman menarik apa sih yang kalian didapat dari magang kali ini? Ada mungkin menemui siswa-siswa yang agak-agak unik atau mungkin menarik atau bikin gimana, bikin gemes? Mungkin bisa diceritakan? Untuk siswa yang menarik itu kita tertarik pada itu, ada salah satu ustadz didik itu namanya Mas Panji. Iya, itu dia saat fashion show itu sangat totalitas. Ya, menggunakan sarung, menggunakan peci, baju koko, namun ya menggunakan sorban. Namun yang kita tertarik itu cara dia berpenampilan, mengekspresikan diri di depannya itu mengalahkan beberapa peserta yang ada. Jadi dia itu bisa dikatakan ekstrovert saat berekspresi, mengekspresikan diri dia. Mungkin dari Mas Diki? Ya, pengalaman di sini ya pasti saat mengajar itu ya pasti ada anak yang nggak mendengarkan ya. Yang misal ada yang tidur lah, ada yang main HP lah. Yaitu bagaimana cara kita itu mengkondisikan kelas kita itu agar terkondisikan, biar tidak pada berbicara sendiri main HP gitu. Ya pasti ya kita lebih ekstra lah untuk bikin siswa itu tertuju pada kita. Oke, just info saja, kemarin kita menjadi juri ya, diamanahi sebagai juri dari pesantren Ramadan. Sebetulnya kita belum ada pengalaman ya menjadi juri lomba-lomba. Ada lomba apa aja waktu itu? Lomba kaligrafi, tausiah, lomba artil, adan, seperti itu. Mungkin kita juga sebetulnya tidak ada basic di situ, tapi kita tertantang untuk menjadi juri. Dan alhamdulillahnya kita sudah menjalani amanah tersebut dengan baik gitu. Sangat-sangat luar biasa sekali pengalaman yang didapat dari teman-teman magang kali ini. Pak Diki jangan Saya ini pilek nih. Lagi cuacanya Iya, lagi panas banget ini. berubah taroba seperti ini karena lagi Ramadan juga, alhamdulillah berpuasa ya bapak-bapak ya. Alhamdulillah. Jadi ini suasananya memang agak berbeda dari suasana yang biasanya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi sudah kita membahas tentang pengalaman menarik yang ditemui siswa-siswa. Saya ingin tahu nih, mungkin saat mengajar di kelas nih, tadi kan belum diceritakan ya. Mungkin kalian pernah menemui siswa yang bagaimana sih yang menurut kalian bikin kalian rasanya kayak kurang nyaman atau mungkin merasa kalian kayak kok saya kayak nggak dihargai di sini, seperti itu. Mungkin bisa diceritakan? Mungkin dari pengalaman mengajar di kelas, saya mendapati beberapa peserta didik memang selalu asik sendiri. Ya entah itu berbicara dengan temannya, entah dia main HP, mabar lah kalau nge-game bersama teman itu. Jadi di situ kita harus ekstra memberikan perhatian. Ya meskipun seringkali kita harus mengatur emosi, namanya manusia kan mempunyai emosi ya. Jadi ya namun emosi itu ada batasnya. Kita sering merasa kewalahan untuk mengkondisikan peserta didik ya seperti itu. Namun setelah beberapa kali diberi peringatan, mungkin dari teguran atau ada kita yang agak ditingkat, murid-murid tersebut atau peserta didik tersebut sudah lebih baik dan memberikan perhatiannya kepada peserta pengajar yang ada di depan. Jadi kalian juga mendapatkan bekal dan ilmu dari guru pamong masing-masing ya. Yang saya tahu Pak Bian ini mengajar khusus di kelas 11 dan yang Pak Diki di kelas 10 dengan guru pamong yang berbeda. Pak Bian dengan guru pamongnya siapa Pak? Dengan Pak Udiana. Pak Udiana. Saya dengan Pak Faisal. Oke, beliau ini guru yang luar biasa ya Pak ya, memberikan banyak ilmu ya. Pastinya untuk magang kali ini agar kami di sini juga siap menghadapi dunia pendidikan yang sebenarnya.
sebenarnya. Yeah. Pertanyaan selanjutnya nih, apa sih hal atau suasana yang paling rasa di sini itu nyaman, dinikmati saat menjalani magang di sini? Mungkin kalian merasa kayak saya nyaman di sini karena mungkin guru-gurunya yang bagaimana, atau mungkin siswanya yang welcome, atau gimana, bisa diceritakan pengalamannya Pak? Jika dari saya sendiri, dari segi lingkungan ya, suasana lingkungan itu ya seperti yang saya seperti tadi yang telah disampaikan, di lingkungan sekitar sekolah ini terdapat pohon-pohon yang rindang. Jadi di saat kita di siang bolong, kita bisa berteduh di bawah pohon tersebut. Siang bolong. Ya, mungkin untuk pagi hari itu masih terasa sejuk meskipun sekolahnya terletak di pinggir Pantura. Suasananya itu masih terlihat sejuk. Terus yang kedua itu ada dari segi Bapak Ibu guru dan staf-stafnya, mereka sangat terbuka untuk kita bertanya apa, mereka juga menjawab dengan baik, dengan teliti, dengan rinci, sampai dijelaskan sampai ke akar-akarnya. Kita pun jika kita kurang disiplin pun kita mendapat teguran. Ya, teguran itu yang kita butuhkan untuk menjadi kita lebih baik ke depannya, berdampak positif untuk kita sendiri. Dari suasana muridnya, peserta didik, dari peserta didik tersebut ya memiliki sifat berbeda-beda. Namun kebanyakan kita merasa diterima karena peserta didik tersebut friendly terhadap kita. Ya seperti yang sudah terjadi itu seperti Pak Bagus, mereka sempat dibawakan sebelum bulan puasa itu kan mereka sempat dibawakan buah rambutan, ya beberapa buah dari peserta didik tersebut diberikan, itu ya tanda kita diterima baik, ya, gitu diterima baik. Luar biasa sekali pengalamannya. Mungkin bisa diceritakan kalau ada yang cimek-cimek? Mungkin nggak ada sih. Belum ada ya? Belum ada ya? Belum Mungkin ada yang ada. ngasih surat-surat cinta atau bagaimana? Oh, Biasanya itu kan wajar ya, karena kita juga umurnya tidak terlalu jauh ya. Hanya terpaut beberapa tahun Tahun aja. Jadi Bu Revita itu ada ya? Ada nggak? oh, saya nggak ada. Kemarin saya lihat kayaknya ada yang nulis pesan-pesan gitu. Oh iya. Pesan-pesan ya, di surat-surat gitu ya. Ya. Ada yang beberapa yang mungkin menulis salam buat siapa itu ya wajar sekali ya, karena di sini juga kita masih muda-muda, masih seumuran lah ya sama mereka, jadi mereka menganggapnya kita juga sebagai teman mereka gitu. Selanjutnya saya ingin tanya nih, kesan-pesan yang ingin kalian sampaikan untuk mungkin untuk SMA Negeri 1 Subang, untuk guru-guru dan untuk siswa-siswa yang ada di sini. Mungkin kalian bisa diceritakan kesan-pesan apa yang ingin disampaikan. Kesannya dari saya sendiri, saya merasa diterima, saya merasa nyaman, dan saya merasa ya dianggap seperti keluarga sendiri di dalam bermasyarakat di SMA Negeri 1 Subang ini ya. Untuk ibu guru dan staf-staf masyarakat sekitar, peserta didik, terima kasih sudah menerima kami sebagai keluarga kalian sendiri. Terus beberapa kali kita diberikan ilmu, diberikan materi, itu bisa membawa kami untuk lebih baik lagi, membawa bekal dan memberi bekal ke depannya untuk kami, untuk entah mengajar, untuk diimplementasikan di dalam bermasyarakat di kampus, itu juga bisa. Dan untuk semuanya terima kasih dan tetap semangat ya. Itu saja yang saya sampaikan. Mungkin dari ini Yang saya pasti pertama ya terima kasih untuk Bapak Ibu guru sudah membimbing kita dengan baik, sudah ya intinya ngomongi kita lah dengan caranya masing-masing agar kita itu menjadi lebih baik ke depannya. Ya intinya banyak terima kasih lah untuk baik. Jadi ucapan terima kasih sekali untuk keluarga SMA Negeri 1 Subang karena telah menerima kami dengan baik, memberikan banyak ilmu pastinya, memberikan banyak pengalaman untuk magang kita kali ini, untuk mempersiapkan kita juga bila mana kita nanti akan menjadi guru sesungguhnya. Di sini kita sudah mendapatkan banyak bekal dan insya Allah kita juga sudah siap seperti itu ya Pak. Ya, ngomong-ngomong ya ini,
Mungkin dari Bu Revita sendiri Saya juga ditanya ya, Mas. ya, nggak salah. kesannya yang ingin disampaikan kepada keluarga SMA Negeri 1 Subah tersendiri itu. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Dian. Di sini saya akan menyampaikan kesan dulu ya Pak ya. Ya. Kesan dulu. Kebetulan saya juga merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Subah angkatan 2022. Angkatan 2022. Saya juga sudah terbiasa ya di lingkungan SMA Negeri 1 Subah, sudah tahu bagaimana sih lingkungan kondisinya di SMA Negeri 1 Subah, sudah tahu guru-gurunya bagaimana. Nah, kesan yang pertama pastinya pas masuk ke SMA lagi, pastinya kan guru-gurunya masih apal ya dengan saya. Kebetulan saya juga tadinya juga tergabung dalam OSIS, dalam Rohis seperti itu di sekolah, organisasi anak organisasi. Jadi guru-guru juga sudah mengenal saya seperti itu. Jadi tahu, oh Revita sekarang di Universitas TGRI Semarang di sini magang jadi guru dan jadi guru matematika seperti itu. Sebetulnya basic saya itu nggak di situ, nggak di pendidikan matematika. Tapi di situ saya coba hal baru lah ini, tantangan baru buat saya, bagaimana sih saya mengajarkan materi untuk siswa, bagaimana sih cara saya beradaptasi untuk menjadi guru seperti itu. Nah, kesannya lagi adalah guru-guru di sini juga sangat-sangat baik kepada saya, khususnya untuk guru pamong saya, Guru Roh. Terima kasih banyak sekali untuk Guru Roh karena memberikan banyak-banyak ilmu, banyak-banyak pengalaman, pastinya juga teguran-teguran yang positif untuk saya juga menjadi lebih baik seperti itu. Terima kasih sekali Guru Roh. Selanjutnya untuk siswa-siswa juga, khususnya untuk kelas siswa yang saya ajar, kelas 10 E1 dan 10 E2. Terima kasih sekali, kalian sudah sangat-sangat menghargai saya sebagai guru, walaupun saya di situ magang, tetapi kalian sudah sangat-sangat luar biasa menerima saya sebagai guru di situ. Saya hargai sekali, attitude kalian sangat-sangat bagus. Mantap. Untuk seluruh warga SMA Negeri 1 Subah, terima kasih sudah menerima kami dari magang kependidikan UKRIS 2025. Saya sangat-sangat terharu, gimana ya, bingung. Berterima kasih lah pokoknya untuk SMA karena sudah membimbing kita sejauh ini. Insya Allah nanti kita setelah selesai magang dari sini, kita banyak-banyak mendapat ilmu, banyak-banyak mendapat pengalaman yang dapat kita terapkan untuk kita ke depannya. Amin. Oke, sudah saya sampaikan tadi kesan-pesan dari saya. Kita sudah sampai di penghujung penutup dari podcast kali ini. Tapi saya ada satu pertanyaan terakhir ya Pak ya. Bagaimana sih tips and trick kalian buat calon magang ke depannya? Mungkin nanti kan ini juga podcastnya ditonton nih sama mungkin calon-calon magang juga nih. Kalian bisa ceritakan bagaimana sih cara mempersiapkan magang kalian biar berjalan dengan baik. Siapa dulu? Pak Jiki atau saya? Dulu. Dari saya yang pertama itu harus menyiapkan niat, karena niat itu yang paling utama. Apapun yang akan dilakukan, kegiatan apapun yang akan dilakukan itu harus memiliki niat. Yang kedua itu ada mental kita itu harus disiapkan, harus benar-benar siap. Jadi apapun yang terjadi, apapun resikonya, mental kita itu harus siap. Jika mental Anda tidak siap, apapun yang terjadi itu beberapa hal akan memiliki rasa lebih baik ini dihindari karena mental saya belum siap. Lalu ada materi yang sudah diberikan, materi yang sudah dipaparkan oleh para dosen atau pembimbing yang berada di kampus, mungkin bisa diperdalam lagi, dikulik lagi agar nanti jika diimplementasikan di peserta didik sekolah kalian magang tidak bingung ataupun tidak masih baru saja belajar, oh besok saya menggunakan materi ini, malamnya baru belajar, itu kan kita merasa tergesa-gesa, nanti bingung untuk menyampaikan materi. Silakan Untuk saya yang awal itu ya pasti niat sama mental ya. Diam. Tidak bisa diam saya. Ya, Oke. lanjut.
Ya pasti pas kuliah itu, pas mikro itu ya kita harus benar-benar mendalami lah tentang mikro. Itu kan mikro itu ya sangat berpengaruh kita saat magang ini ya, cara kita menyampaikan materi, cara kita mengajar gimana. Ya intinya itu harus belajar yang lebih dan kita harus menyiapkan untuk kedepannya itu untuk magang kayak materi-materi atau bikin modul ajar lah atau segala macam itu kita harus belajar yang lebih. Oke, terima kasih sudah mau berbagi tips and trik untuk calon magang berikutnya. Jangan lupa juga nanti kalian juga harus mempersiapkan diri gitu ya, benar-benar menghadapi dunia nyata di sekolah seperti itu. Oke, kita sudah sampai di penghujung podcast kali ini. Terima kasih sekali untuk dua tamu spesial kita, ada Pak Diki dan Pak Bian, sudah mau menceritakan pengalamannya selama magang di SMA Negeri 1 Subang. Oke, saya Vita Lestari sebagai host pada podcast kali ini. Pamit undur diri. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Kalau bila mana ada podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.